Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 8. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan Ustazah Ida dengan belajar matematika materi tentang lingkaran. Anak-anakku semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran. Salah satunya anak-anakku semuanya akan kita saksikan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya adalah roda. Ya, roda sepeda juga, roda sepeda motor, roda mobil, roda dokar. Selanjutnya, anak-anakku semuanya juga kita menjumpai benda lain seperti jam dinding. Jam dinding juga berbentuk lingkaran. Ini ya, lensa kamera. Selanjutnya, kue serta piring yang berbentuk lingkaran. Kue donat yang berbentuk lingkaran dan tips saya. Oke, anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tentang berbagai macam bentuk lingkaran. Oke, anak-anakku semuanya, perlu diketahui bahwa lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ya, ini adalah salah satu pengertian lingkaran. Ya, alhamdulillah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya. Ya, jadi ini adalah sebuah lingkaran berupa kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentunya itu apa, Ustazah? Titik tertentunya adalah titik pusat. Ya, ini adalah titik pusat. Sedangkan yang bagian luar ini adalah kumpulan titik-titik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Salah satunya adalah titik pusat lingkaran yang ditandai dengan anak panah merah. Apa itu titik pusat lingkaran? Titik yang berada di tengah lingkaran. Ya. Nih, jadi berada di pusat lingkaran. Kita sebut namanya misalkan P. Ya. Atau O misalkan. Boleh ya. Untuk penamaannya bisa disebutkan yang lainnya boleh. Karena ini hanya penamaan saja. Selanjutnya, yang kedua adalah jari-jari lingkaran atau yang biasa disebut dengan radius dan disimbolkan dengan R kecil. Apa itu jari-jari lingkaran? Garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Ya. Misalkan kita memiliki titik A di lengkungan lingkaran. Dan kita akan tarik garis dari titik pusat ke titik A. Maka itu bisa disebut sebagai jari-jari lingkaran yang disimbolkan dengan R. Selanjutnya kita buat titik B. Maka kita juga tarik dari titik pusat. Itu juga termasuk jari-jari lingkaran. Sudah paham semuanya anakku semuanya? Tentang jari-jari lingkaran. Selanjutnya, diameter lingkaran. Dan bisa disebutkan dengan simbol D kecil. Apa itu diameter lingkaran? Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran
dan melalui titik pusat. Ya. Jadi berupa garis lurus. Garis lurus ini syaratnya harus melalui titik pusat. Misalkan Ustazah ambil titik P dan titik Q. Maka kita tarik garis dari titik P ke titik Q melalui titik pusat. Ya. Maka ini bisa disebut sebagai diameter lingkaran. Selanjutnya, anak-anakku semuanya sudah paham ya tentang diameter lingkaran. Ya. Oke. Misalkan Ustazah punya titik X dan titik Y. Ini Ustazah hubungkan antara X dengan Y berupa garis lurus. Apakah ini disebut sebagai diameter? Ada yang tahu jawabannya? Ya, ini tidak termasuk diameter. Kenapa? Karena tidak melalui titik pusat. Ya, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Ustazah kasih contoh diameter ya, yang Ustazah tunjukkan dengan anak panah. Ini, ya, dari titik 1 dengan titik 2. Oke, selanjutnya anak-anakku semuanya. Yang keempat adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Yang mana itu? Ya, Ustazah tunjukkan nih ya garis lengkungnya yang berwarna merah antara titik A dengan titik B, ya. Ini yang disebut dengan busur lingkaran. Nah, menghubungkan titik B dengan titik Q juga termasuk busur lingkaran. Oke. Begitu juga titik yang menghubungkan antara A dengan titik Q berupa garis lengkung, ini juga termasuk busur lingkaran. Oke, sudah paham semuanya anak-anakku tentang busur lingkaran? Oke. Selanjutnya, yang kelima adalah tali busur lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Ya. Jadi berupa garis lurus. Oke, Ustazah akan gambarkan titik A ya dengan menghubungkan titik B, dan ini garis lengkung ini dinamakan busur lingkaran ya tadi. Maka akan kita tarik lurus antara titik A dengan titik B. Ya. Maka garis ini disebut sebagai tali busur lingkaran. Ya. Perlu diketahui jika busur lingkarannya AB, maka tali busur lingkarannya juga AB. Begitu juga anakku semuanya, apakah PQ termasuk tali busur? Adakah yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. PQ adalah tali busur lingkaran dan ini juga termasuk diameter. Tali busur PQ adalah tali busur terbesar di dalam lingkaran. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, 6. Tembereng. Tembereng adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur.
Oke, Ustazah akan tunjukkan busur AB dengan tali busur AB. Maka akan kita arsir. Nah, yang berwarna merah ini daerahnya disebut sebagai tembereng. Sudah jelas ya anak-anakku semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Oke. Sekarang tali busur PQ dan busur AB apakah disebut sebagai tembereng? Tidak ya. Oke, selanjutnya Ustazah tulis titik Z dan titik P. Maka akan kita tarik dengan garis. Dan dengan busur PZ. Apakah ini juga daerahnya termasuk tembereng? Adakah yang tahu? Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk selanjutnya, 7. Juring. Juring adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Ya, ini titik pusat. Ini adalah jari-jari. Jari-jari, ya, jari-jari R dan menghubungkan, ya. Kita tarik garis, ya, berupa daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Maka ini disebut sebagai juring. Nah, sekarang kita ambil titik R. Nah, apakah ini juga termasuk juring? Ya. Adakah yang tahu jawabannya apa, Nak? Ada dua jari-jari dan satu busur. Kita arsir, maka ini juga disebut sebagai juring. Selanjutnya, 8. Apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Ya, kita tahu titik pusatnya. Kita tarik tali busur. Selanjutnya kita akan tarik garis. Ya, tarik garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Perlu diketahui ada kata-kata garis terpendek. Ya, itu kita buat garis A, B, dan C. Kira-kira dari 3 garis itu manakah yang terpendek? Yang terpendek adalah garis C. Nah, garis C ini adalah apotema. Dan apotema ini membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Oke. Anakku semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut kita sudah tahu tentang unsur-unsur lingkaran. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.